Baik ya. Alhamdulillah. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma Warahmatullahi 'allamtana wabarakatuh. innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sahabatku sekalian, hari demi hari semakin mendekat ke bulan Ramadan, kurang lebih kita akan 13 hari lagi menjelang Ramadan. Semoga hari-hari yang akan kita lewati menuju ke Ramadan nanti adalah hari-hari yang akan membuat kita semakin dekat, semakin merasakan kerinduan yang teramat sangat. Lantas kemudian juga tidak hanya sebatas rindu, tetapi rindunya mewujud menjadi sebuah bentuk kesyukuran. Nah, bagaimana mensyukuri Ramadan yang akan kita lewati kurang lebih 13 hari mendatang? Kesyukurannya boleh jadi adalah yang pertama dengan menyiapkan yang terbaik. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan sama-sama memastikan bahwa kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan tahun ini dan insya Allah semuanya siap ya. Bila siap, teman-teman sekalian, tanda syukur kita karena diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa berkumpul di Zoom malam hari ini, teman-teman. Karena kita diberikan kesadaran untuk menyiapkan Ramadan terbaik di tahun ini, maka mari kita ucapkan dulu kalimat hamdalah di awal kebersamaan kita malam hari ini. Yuk kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur juga teman-teman karena semuanya sehat ya. Insya Allah sehat. Alhamdulillah Insyaallah sehat. Fisiknya sehat. sehat, semuanya sehat. Insya Allah sehat. Hatinya sehat, hatinya sehat. Alhamdulillah. Sakunya sehat, Insya Allah saku. tidak. Tidak. Dompetnya sehat, dompetnya. Rekeningnya sehat, rekeningnya. Tidak. Insya Allah ya. Jadi dimensi kesehatan itu ternyata bisa meluas dan kemana-mana teman-teman ya. Salah satunya adalah sehat fisik yang juga kita syukuri. Alhamdulillah semuanya sehat. Menjelang Ramadan, mudah-mudahan yang sudah terbiasa sunnah melewati Ramadan ini tidak akan terlalu repot ya teman-teman. Namun kalau yang jarang sekali udah lama nggak saum sunnah teman-teman semuanya, nah nampaknya sih beberapa hari kebelakangan ini sudah mulai dilatih ya saum sunnahnya agar apa? Agar nanti masuk bulan Ramadan nggak ada tuh lemes-lemes di hari pertama, kedua, dan ketiganya. Baik, teman-teman semuanya, insya Allah malam hari ini jalur jodoh insya Allah akan membersamai teman-teman semuanya untuk memastikan Ramadan tahun ini jadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang usia kita. Teman-teman, dari sekian banyak Ramadan yang sudah teman-teman lewati, apakah teman-teman masih merasakan penyesalan tidak kalau Ramadannya sudah berlalu? Siapa yang masih merasa menyesal setelah Ramadan berlalu sepanjang usianya? Coba tulis jawabannya di kolom komentar, teman-teman. Siapa yang di setiap Ramadannya masih selalu merasa, aduh Kang, kenapa ya tiap Ramadan itu ada aja nyeselnya? Ada? Coba katakan saya deh di kolom komentar yang kalau Ramadannya sudah berlalu, aduh Kang Purwa, kok ternyata masih ada nyeselnya ya? Aduh Kang, saya tuh nyesek banget kenapa semangatnya hanya di awal, di akhirnya malah kendor. Aduh Kang, saya nyesek banget Ramadan tahun ini malah sibuk jualan. Ada yang malah sibuk jualan. Kang Purwa, saya itu malah sibuknya 10 hari terakhir bukannya itikaf malah nyiapin mudik, Kang Purwa. Ada? Ada ya? Aduh Kang Purwa, saya teh lagi Ramadan tahun ini teh bukannya sibuk beribadah ke masjid, malah sibuknya packing-packing cookies, mungkusin paket. Ada yang kayak gitu? Aduh, Masya Allah teman-teman, kita ucapkan istighfar dulu yuk, bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga penyesalan itu tidak terjadi lagi tahun ini. Makanya, insya Allah, kurang lebih ya, 12 hari ini teman-teman, kita persiapkan dengan yang terbaik. Siap? Satu, malam hari ini akan kita siapkan adalah kesiapan ilmu. Untuk apa? Untuk menambah keyakinan dalam diri kita bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Saya teringat dari salah satu guru saya nih teman-teman, bahwa Ramadan itu bukan lagi bulan latihan menahan hawa nafsu. Latihannya mah sudah 11 bulan sebelumnya ya. Jadi Ramadan itu saatnya kita betul-betul berjuang, panen pahalanya,
panen kesempatannya, panen beramal solehnya. Jadi bukan bulan latihan lagi, tetapi bulan di mana kita betul-betul mengoptimalkan semua amal ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Siap ya, teman-teman? Insya Allah kita akan persiapkan. Satu ilmu. Yang kedua adalah, mari kita kondisikan juga teman-teman, selain ilmu adalah mengondisikan hati, mengondisikan diri, mengondisikan juga dengan program. Boleh jadi kita sering banget nyesal Ramadan itu karena kita nggak punya program. Ya, ya udahlah, yang penting saum. Oke, saya masih kerja. Oke, tadarusnya mungkin juga nggak punya target. Tarawehnya juga ya gitu aja lah, biasa aja. Nggak ada target amal soleh dan lainnya. Maka hari ini, tahun ini teman-teman sama-sama kita perbaiki. Siap? Oke. Kalau siap, teman-teman sekalian, satu lagi deh pertanyaan saya sebelum ke Kang Arif. Kang Arif, saya minta waktu boleh ya beberapa menit lagi izin ke Kang Arif. Saya juga sama-sama nih ngajak ke teman-teman untuk sharing dan berbagi. Teman-teman, pertanyaan saya tadi adalah siapa yang masih merasa bahwa setiap Ramadan yang dilewati dalam kehidupannya, aduh Kang, masih aja ada yang bikin nyesek dan nyesel gitu ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya buat teman-teman adalah, apa yang teman-teman sesalkan dari Ramadan-Ramadan sebelumnya? Boleh Ramadan tahun kemarin ya, yang masih teman-teman ingat. Kalau Ramadan 2-3 tahun ke belakang mungkin teman-teman sudah lupa, tetapi dari Ramadan tahun kemarin aja, teman-teman, kalau tadi sharing ada yang disesali, aduh nyesek banget, nyesel banget. Apa sih yang teman-teman sesalkan? Boleh tulis di kolom chat ya. Nyesek karena Kang Purwa kurang banyak baca Al-Quran. Ibadahnya kurang maksimal, Kang. Kata Mas Guru, nggak khatam. Belum maksimal melaksanakan ibadah. Mas Agung pacaran. Astagfirullahaladzim. Kurang maksimal dari Batu. Dari Mbak Kartika, kadang tidak optimal ibadahnya karena sudah kecapean, karena kerja sih. Duh, Masya Allah. Mbak Kartika semoga dimudahkan ya. Dari Mas Dava, sholatnya lalai. Belum maksimal dalam ibadahnya. Kurang menyadari, kurang memaknai. Target ibadahnya kurang maksimal. Ramadan, biasa haid sebulan 2 kali. Nyesek karena tidak sama Bapak lagi. Nyesek karena merasa biasa saja, padahal ibadah belum maksimal. Kurang tahajudnya, kurang maksimal ibadah, dan kurang baca Al-Qurannya. Baik, Masya Allah ya teman-teman. Tidak hanya menyesal, tetapi lanjutkan pertanyaan dari penyesalan tadi, teman-teman. Apa yang disesali? Agar apa? Agar kita ada perbaikan. Bismillah ya. 1 jam ini bersama Kang Arif, insya Allah teman-teman kita akan raih keajaiban Ramadan dengan apa? Dengan ikhtiar yang terbaik dan juga dengan doa yang terbaik. Mohon kepada Allah, minta sama Allah dari sekarang, semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Dan bila ini adalah Ramadan terakhir kita, teman-teman, maka seperti apakah kita akan melewatinya? Ya, malam hari ini teman-teman sekalian kita akan gapai keajaiban Ramadan di tahun ini dengan segala persiapan yang optimal, namun hati tetap meminta dan terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongan untuk Ramadan tahun ini. Teman-teman, malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari Kang Arif Rahman Lubis. Beliau adalah founder dari Jalur Jodoh, founder juga dari akun dakwah Teladan Rasul, penulis buku-buku bestseller teman-teman sekalian seputar dunia pernikahan dan juga pranikah serta keluarga. Yang alhamdulillah malam hari ini beliau pun juga fokus dan concern dalam pembinaan dengan berbagai programnya di Jalur Jodoh teman-teman sekalian, dengan berbagai program amazingnya. Nah, malam hari ini termasuk juga Amazing Ramadan yang akan kami hadirkan untuk teman-teman semuanya. Baik, saya sapa dulu Kang Arif. Malam hari ini insya Allah sudah bersama dengan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kang Arif, bagaimana kabarnya Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat, baik sekali Kang Purwa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Kang Arif bersama Ya, keluarga dan juga tim amin. Jalur Jodoh serta Baik. Teladan Rasul ya Kang. Amin, insya Allah. Amin, Masya Allah. Kang, ada 290-an sahabat-sahabat yang insya Allah ingin sekali Ramadannya lebih baik tahun ini dan tidak ingin ada lagi penyesalan Ramadannya Kang. Dengan banyak penyesalan yang tadi sudah sama-sama diungkapkan, semoga ini jadi bahan muhasabah, bahan tafakur Kang untuk kita bersama-sama ya Kang ya. Dan insya Allah dikuatkan juga dengan ilmu yang disampaikan oleh Kang Arif malam hari ini. Kang Arif, sudah siap ya Kang? Insya Allah Kang Purwa. Baik, Alhamdulillah. Kang Arif, silakan untuk menyapa dan juga berbagi ilmu untuk sahabat-sahabat di luar jodoh semuanya. Silakan Kang. Baik, terima kasih Kang Purwa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahillazi hadana li hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita berbagai nikmat, jutaan nikmat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat tersebut dengan menyampaikan kita sampai ke bulan Ramadan. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita Ramadan yang penuh dengan kebaikan, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, Ramadan yang penuh dengan keistimewaan, Ramadan yang penuh dengan amal-amal soleh, yang mudah-mudahan itu semua bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan berbagai kebahagiaan, kebaikan hidup di dunia, apalagi nanti mudah-mudahan di akhirat. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua, insya Allah malam hari ini kita akan membahas dua hal ya terkait dengan bagaimana kita menggapai keajaiban di bulan Ramadan. Yang di sesi pertama saya insya Allah akan menghadirkan tentang tema pentingnya doa dalam bulan Ramadan ya, keajaiban doa dalam bulan Ramadan. Saya ingin memulai sebuah kisah ya dari seorang sahabat saya, sahabat dekat saya. Beberapa hari yang lalu beliau mengirim WA kepada saya, memberi kabar gembira bahwa alhamdulillah nanti di awal bulan Syawal beliau itu insya Allah akan berangkat umroh. Teman-teman, bagi sahabat saya ini, berangkat umroh itu mungkin kalau kita melihatnya adalah sesuatu yang mustahil, khususnya melihat dari sisi ekonominya. Karena beliau secara ekonomi itu bisa dibilang sangat sederhana, bahkan dibilang mungkin cukup sulit gitu. Ada keinginan-keinginan untuk umroh, tapi sepertinya kalau dari sisi hitungan manusia, tabungannya itu terlalu jauh gitu. Bisa jadi tabungannya ada tapi sangat sedikit, atau bisa jadi sangat sulit untuk menabung. Sekarang Kang Arif mau tanya, siapa di antara teman-teman di sini yang punya keinginan dan merasa bahwa keinginan itu masih baru ada di tahap kerinduan di hati dan juga doa-doa untuk bisa sampai ke tanah suci, untuk bisa umroh, untuk bisa beribadah, sholat di depan Ka'bah, untuk bisa berdoa seperti ini di multazam antara Hajar Aswad dan juga pintu Ka'bah, untuk bisa tawaf 7 kali, untuk bisa sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Nabi Ibrahim, untuk bisa sa'i dari sofa ke marwah, ke sofa ke marwah, dan seterusnya, sampai akhirnya kita tutup dengan tahallul. Dan untuk menghabiskan waktu-waktu di Masjidil Haram dengan doa, dengan sholat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan memandang Ka'bah sambil menangis, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghabiskan waktu di Masjid Nabawi, ya, dengan sholat, dengan doa, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, sambil memperbanyak sholawat dan menangis karena rindu kepada Rasulullah SAW. Teman-teman, yang ingin Kang Arif sampaikan adalah kalau kita punya keinginan yang sangat baik terhadap diri kita, terhadap kehidupan kita dunia, terhadap kehidupan kita di akhirat, maka salah satu jalur langit yang jangan sampai kita sepelekan, jangan sampai kita lupakan, itu adalah tentang doa. Baru kemarin malam Kang Arif ketemu dengan sahabat Kang Arif itu, kemudian akhirnya bertanya, bagaimana ceritanya ini bisa berangkat umroh insya Allah nanti di awal Syawal. Ternyata beliau mendapatkan hadiah dari keluarga adik iparnya beliau. Nah, Kang Arif tanya, ini
keinginan umroh ini seperti apa, nabungnya seperti apa dan lain sebagainya. Kata beliau, mungkin kalau misalnya ditanya apa alasan atau apa jalannya, mungkin jalannya adalah doa. Doa walaupun sepertinya mustahil, pertama beliau senantiasa berdoa. Yang kedua, beliau senantiasa mendoakan. Dan yang ketiga, beliau senantiasa minta doa. Nih, teman-teman, senantiasa minta doa. Jadi kalau ada orang yang umroh, itu beliau senantiasa mendoakan agar umrohnya mabrur, agar umrohnya lancar, agar umrohnya penuh dengan kesehatan, kebaikan, dan lain sebagainya. Dengan tulus, dengan ikhlas, dan beliau selalu minta didoakan. Jadi kadang-kadang minta didoakan umroh ini atau minta didoakan apapun itu jangan sampai kita anggap sebagai sesuatu yang basa-basi. Tapi sesuatu yang memang kita yakini bahwa orang yang berdoa ketika orang tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu merupakan sebuah keajaiban bagi kita. Maka dari cerita sahabatnya Kang Arif ini, walaupun sesuatu itu seperti mustahil, tabungannya sepertinya nggak ada, mungkin hanya berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu saja tabungannya, tapi Allah menggenapkannya dengan memberikannya tiket untuk bisa berangkat umroh, bahkan paspornya itu baru akan diurus kalau nggak salah hari ini diurusnya teman-teman. Dan itu juga dibiayai semua. Nah, ketika kita punya keinginan yang baik tentang diri kita, tentang masa depan kita, tentang dunia kita, tentang akhirat kita, di poin pembahasan yang pertama, jangan sampai kita lewatkan keajaiban doa. Doa itu menyebabkan hal yang mustahil menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan keajaiban doa. Teman-teman semua, Ramadan itu adalah bulan doa. Ya, kalau kita baca dari surat Al-Baqarah ayat ke-183 sampai ke-187, Allah Subhanahu wa taala menurut penjelasan para mufassir, para ahli tafsir, itu menyisipkan di Al-Baqarah ayat 186 itu tentang doa. Seolah-olah Ramadan itu selain bulan Siam, kemudian selain bulan Al-Quran, dia juga adalah bulan doa. Karena Allah nanti menjelaskan, Ramadan itu diwajibkan atas kamu berpuasa, kemudian Ramadan itu turunnya Al-Quran, kemudian Ramadan itu ada disisipkan tentang doa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Coba ya teman-teman, ini begitu luar biasanya Allah pesan cintanya kepada kita menuju Ramadan nih, menuju Ramadan. Ini ayat-ayat tentang Ramadan loh. Sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Seolah-olah ini kan pesan kepada kita bahwa Ramadan ini Allah memberi pesan ini harus kita ulang-ulang. Allah akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa. Jadi tinggal mau nggak berdoa, kan gitu kan? Apabila ia berdoa maka akan dikabulkan. Dan di sini juga Allah menjelaskan hendaklah. Ya, para ulama nanti menjelaskan di sini Allah menjelaskan syarat dikabulkannya doa adalah hendaklah mereka bertakwa, memenuhi perintahku, beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dan Ramadan ini insya Allah sepanjang waktu mudah-mudahan setidaknya ketika kita berpuasa kita memenuhi perintah Allah dalam kondisi kita beribadah yaitu berpuasa. Maka banyak ulama dalam tafsir ayat ini menjelaskan tentang luar biasanya doa. Salah satunya adalah Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, kunci kekayaan di laut itu adalah dengan kapal. Jadi kalau kita mau ngambil kekayaan di laut, ikan-ikan, ya harta karun dan lain sebagainya, harus dengan kapal.
Dan kunci kekayaan di bumi adalah dengan jalan. Jadi kalau kita mau jualan, mau ngambil sesuatu, mau nambang dan lain sebagainya harus ada jalannya untuk bisa mengambil. Dan kapal itu adalah cara untuk kita mengambil kekayaan di laut. Jalan itu adalah cara kita mengambil kekayaan di darat. Dan jalan untuk meraih kekayaan, tanda petik ya. Kekayaan di langit, pengabulan-pengabulan dari Allah adalah dengan doa. Kunci untuk meraih kekayaan langit adalah dengan doa. Maksudnya tentu saja adalah kunci untuk meraih anugerah-anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan doa. Nah, sekarang marilah kita membawa pikiran kita, membawa hati kita dalam menyambut Ramadan ini dengan kesadaran penuh bahwa Ramadan ini adalah bulan doa. Ramadan ini adalah bulan pengabulan. Ramadan ini adalah bulannya harapan-harapan. Sekarang kita coba membaca, sebagian kita mungkin sebagian besar sudah pernah membaca hadis ini, dan kita akan coba untuk menghadirkan hadis ini ya ke dalam kesadaran kita secara penuh untuk kita bawa nanti dalam bulan Ramadan. Di waktu-waktu terbaik kita ingat-ingat hadis ini. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan, dan ini hadis qudsi, bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadisnya ini tentang luar biasanya doa di sisi Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman atas diriku dan menjadikan kezoliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi." Ya, janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah kami beri petunjuk. Maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku. Kita ini semua sesat kecuali orang yang diberikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti aku memberinya. Yang pertama, kita semua sesat kecuali yang diberi petunjuk, maka mintalah petunjuk kepada Allah, pasti aku memberinya. Wahai hambaku, kalian semua adalah lapar, orang yang lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, pasti aku memberinya. Wahai hambaku, kalian semua asalnya adalah telanjang, kecuali yang telah aku beri pakaian. Maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku, pasti aku memberinya. Teman-teman, kita semua tersesat, Allah yang membuat kita mendapat petunjuk, maka minta petunjuk kepada Allah. Kita semua kelaparan, kecuali orang-orang yang Allah berikan makan, maka mintalah makan kepada Allah. Kita semua adalah orang-orang yang asalnya telanjang, kecuali orang yang Allah berikan pakaian, maka hendaklah minta kepada Allah. Pertanyaannya, ya, kenapa kita tidak minta petunjuk? Kenapa kita tidak minta rezeki makan? Kenapa kita tidak minta rezeki pakaian? Padahal Allah memerintahkan kita untuk meminta hal tersebut. Kadang-kadang manusia ini luar biasa. Kepada sahabatnya, kepada bosnya, kepada teman kerjanya, dan lain sebagainya, dia minta proyek, dia minta gaji, ya kan? Dia minta makan, dia minta segala macam. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala dia nggak pernah mengadu kepada Allah, ya Allah sesungguhnya saya lapar kalau tidak Engkau berikan makan. Ya Allah sesungguhnya saya ini sesat, saya ini bodoh kecuali Engkau berikan ilmu dan petunjuk. Ya Allah sesungguhnya saya nggak punya apa-apa, nggak punya pakaian, nggak punya kendaraan, nggak punya rumah, kecuali kalau Engkau berikan. Maka berikanlah aku pakaian, berikanlah aku kendaraan, berikanlah aku rumah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Allah ternyata suka kalau kita minta makan, minta pakaian, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dilanjutkan hadisnya, wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa. Ini cerita tentang kita. Kalian berbuat dosa di waktu siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku ampuni kalian.
Coba teman-teman, ini begitu luar biasa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu kalian itu pasti berbuat dosa. Berbuat dosanya bukan sekali, sepanjang waktu, waktunya siang dan malam. Dan aku mengampuni dosa-dosa itu semua, firman Allah. Maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku mengampuni kalian. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Ramadan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah di akhir malam itu yang menjadi permintaan kita? Apakah ketika menjelang berbuka itu yang menjadi permintaan kita? Atau malah kita sibuk dengan tontonan, sibuk dengan kelalaian dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah menjelaskan kepada kita, kalian semuanya berdosa siang dan malam, bukan sekali dosanya, berulang-ulang sepanjang waktu. Tapi Allah akan mengampuni. Mintalah ampun kepada Allah. Kenapa kita tidak meminta ampun kepada Allah? Kemudian di akhir ya Kang Arif langsung singkat saja. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah, aku akan memenuhi seluruh permintaan mereka, firman Allah. Dan tidak hal itu mengurangi apa yang ada pada aku, pada Allah, kecuali sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Jadi mudah sekali bagi Allah. Allah memberitahu nih kepada kita, Bapak dan Ibu teman-teman semua, kalau manusia dari Nabi Adam sampai yang paling terakhir, semuanya mengangkat tangan kemudian berdoa, kemudian semuanya dikabulkan oleh Allah, itu hanya seperti jarum ketika dimasukkan ke laut yang sangat luas. Sangat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa mustahil dengan doa-doa kita. Tadi kan Kang Arif tanya ya, siapa yang di sini yang mau untuk bisa umroh? Semuanya kan kita pasti mau, ya kan? Kalau sudah pernah umroh, pengen umroh lagi. Siapa yang di antara kita itu pengen haji? Ya Allah, mau sekali ya Allah. Sulit nggak kelihatannya? Sulit. Iya kan? Ikut daftar itu 30 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala senang dengan doa-doa kita. Dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang paling terakhir dikumpulkan, semuanya berdoa dan Allah kabulkan. Itu hanya seperti jarum di lautan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa terlalu besar dengan doa. Jangan terlalu merasa mustahil dengan doa. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sendiri yang berfirman, kalian ini tersesat kecuali orang yang meminta petunjuk. Kenapa enggak minta petunjuk? Kalian ini lapar kecuali yang diberikan makan. Kenapa enggak minta makan? Kalian ini dulunya telanjang kecuali orang yang diberi pakaian. Kenapa tidak meminta pakaian? Jadi kan doa ini adalah sesuatu yang diperintahkan Allah. Dan ini adalah bahasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Kang Arif mengajak kita semua, marilah kita hadapi Ramadan ini dengan perasaan hamba yang bodoh, hamba yang lemah, hamba yang butuh. Hatinya penuh dengan kebutuhan, mungkin hati kita sedang sedih, mungkin masalah kita sedang banyak, atau ada yang dililing kesulitan ekonomi, kesulitan untuk terkait dengan jodohnya, rumah tangganya, mendidik anaknya, dan lain sebagainya. Bawa semua itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan ini adalah waktu-waktu yang ajaib bagi kita, untuk kita bisa menceritakan semua masalah kita kepada Allah. Sudahlah cukup teman-teman. Di hadapan manusia kita sok merasa jadi orang yang kuat. Nggak apa-apa kalau di hadapan manusia sok kuat kan gitu ya. Sok baik-baik saja gitu ya. Sok bisa menjalani semuanya dengan baik-baik saja. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba yang rendah hatinya. Jadilah hamba yang benar-benar merunduk, bersujud, menangis kepada Allah. Ya Allah, saya sudah mentok ya Allah. Ya Allah, sulit sekali hidup saya ya Allah. Ya Allah, saya punya banyak kebutuhan kepadamu. Saya punya banyak cita-cita, tapi sulit untuk menjalankannya. Ya Allah, saya punya banyak masalah, tapi sulit untuk menghadapinya.
Ya Allah, saya punya banyak kesulitan, tapi berat sekali kalau misalnya saya kerjakan sendiri. Dunia ini penuh dengan berat, teman-teman. Dan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi ringan, menjadi mudah, menjadi cerah, menjadi tampak jalan keluar. Nah, Kang Arif mau bertanya lagi setelah kita bahas tadi ini semua. Teman-teman semua, tuliskan satu apa yang sebenarnya teman-teman inginkan ketika Ramadan ini berjalan dan ketika Ramadan ini bergulir. Apa yang sebenarnya satu atau dua hal keajaiban yang teman-teman benar-benar inginkan tahun ini agar itu dikabulkan, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Boleh dituliskan teman-teman, silahkan. Naik haji, ada yang jodoh. Jodohnya mungkin dilengkapin ya. Jodoh yang soleh, solehah, jodoh sehidup sesurga mungkin seperti itu. Menikah dengan jodoh yang baik agama mulia akhlaknya sehidup sesurga gitu. Nanti dalam doa juga gitu teman-teman ya. Jangan ya Allah minta jodoh, udah titik gitu. Nanti dikasih jodoh nambah lagi. Ya Allah jodohnya kenapa begini? Kenapa nggak soleh? Ya kemarin mintanya nggak minta yang terbaik gitu. Jadi kita berdoa juga nanti mudah-mudahan kita coba untuk doa yang terbaik. Nah, ketakwaan yang permanen, Masya Allah, rezeki yang luas. Masya Allah, ingin bulan Ramadan ini membahagiakan anak-anak yatim piatu. Amin, ya Allah. Diampuni dosa-dosanya, umroh satu keluarga, rezeki yang luas, ketemu orang tua, pendamping yang soleh. Dapat pekerjaan halal dan berkah. Nah, dapat jodoh yang menyejukkan hati. Ya, amin, ya Allah. Menikah setelah Lebaran. Nanti boleh ditambahi menikah setelah Lebaran dengan laki-laki atau wanita yang soleh atau solehah, mulia akhlaknya, bisa membangun rumah tangga sakinah gitu, teman-teman. Jadi kalau dalam doa itu jangan ragu-ragu. Doalah dengan doa-doa yang terbaik yang mungkin bisa kita pahami dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kita lanjutkan. Teman-teman, poin yang pertama terkait dengan Ramadan ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, hadirkanlah hati teman-teman bahwa Ramadan ini adalah momen spesial kita. Kalau teman-teman atau yang sudah pernah atau yang akan umroh, kita kan umroh itu kira-kira ada yang paketnya kira-kira 9 hari, ada yang paketnya bisa jadi 14 hari, kira-kira gitu ya. Ada yang 12 hari. Bayangkan kalau misalnya kita selama 9, 12, atau 14 hari tersebut, nggak benar-benar kita khususkan untuk beribadah, di sana kita akan banyak distraksinya. Ya. Hotelnya itu kalau ketemu hotel yang bagus itu akan sangat memanjakan kita. Pengen tiduran di hotel, pengen nyantai-nyantai di hotel. Di sekitarnya itu banyak tempat perbelanjaan gitu ya. Di Mekah itu ada pasar Kakiah namanya. Jadi pasar yang ibu-ibu kalau misalnya nggak memprioritaskan memang untuk ibadah nanti bisa jadi tawafnya di pasar Kakiah itu teman-teman. Kalau yang haji sama umroh kalau nggak sabar ya. Jadi bisa jadi ke situ. Dulu pasar Seng dan banyak pasar-pasar lainnya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita umroh nggak punya rencana, nggak punya harapan, nggak punya benar-benar keinginan hati, apa yang benar-benar membuncah dalam hati yang ingin kita adukan, yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita minta, gitu. Mintanya kayak anak kecil minta mainan, teman-teman. Yang ke orang tuanya kalau nggak dikasih dia merengek-rengek, gitu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi kalau minta kepada Allah itu, mintalah seperti anak kecil, tentu dengan adab ya, yang terus-menerus meminta. Terus-menerus meminta kepada Allah, tentu dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia terus merayu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya tujuan. Ya, umroh itu tujuannya apa? Misalnya umroh itu tujuannya husnul khotimah mintanya gitu. Jadi sepanjang waktu mintanya itu husnul khotimah terus. Ya Allah husnul khotimah ya Allah. Ya Allah cerita panjang cerita. Ya Allah tetangga saya kemarin meninggalnya dalam keadaan baik, mau ya Allah seperti itu. Ya Allah ulama ini meninggalnya luar biasa, ya Allah mau ya Allah. Ya Allah kalau ada dosa-dosa saya ampuni sebelum saya meninggal dunia. Berikan taubat nasuha. Terus konsisten.
Kenapa? Karena dia tahu bahwa waktunya itu nggak lama. Di tanah suci itu nggak lama, nggak sepanjang waktu. Sama dengan Ramadan. Kita ini cuma ketemunya kalau Allah berikan mudah-mudahan 30 hari. Setelah 30 hari harus nunggu 11 bulan lagi. Pertanyaannya adalah kalau ketemu Ramadan sekarang mudah-mudahan, apakah 11 bulan kemudian masih ada umur kita? Kan belum tentu. Sama ketika kita umroh nanti, walaupun kita bolak-balik umroh, jangan merasa bahwa kita bakal ada umur lagi. Bisa jadi itu adalah umroh terakhir kita. Bisa jadi itu adalah pandangan kita ke Ka'bah terakhir kita. Makanya doanya itu benar-benar seperti doa orang yang benar-benar minta seperti tidak ada waktu yang lain. Nah, Ramadan ini teman-teman, hadirkanlah hati yang tadi membuncah kerinduan. Apa yang sebenarnya kita harapkan kepada Allah. Dan kalau kita jujur kepada Allah, Allah akan membenarkan kita. Jangankan hal-hal yang besar dan baik, sampai urusan makanan, pakaian, seperti tadi, Allah perintahkan kok kita untuk minta. Dan kalau misalnya kita memang benar-benar seperti itu, maka kita setidaknya, teman-teman semua, di waktu-waktu yang terbaik kita akan benar-benar mengkhususkan untuk kita berdoa. Ya, waktu-waktu yang terbaik. Kapan itu? Dan ini luar biasanya, waktunya itu double-double keutamaannya. Di luar Ramadan, sepertiga akhir malam itu mustajab. Di dalam Ramadan itu sepertiga akhir malamnya. Di bulan Ramadan, nambah lagi kebaikannya. Ada kemuliaan Ramadan. Nanti sepertiga akhir malam, di 10 malam terakhir itu mustajab lagi. Apalagi nanti sepertiga akhir malamnya ketika Lailatul Qadar. Itu mustajab lagi. Jadi Ramadan ini waktu-waktu yang biasanya di luar Ramadan itu mustajab, di Ramadan itu mustajab dan semakin mulia. Waktu sahur menjelang subuh itu adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mulia. Apalagi kita lagi sahur, mau ibadah, lagi soleh-solehnya, mau ibadah untuk ibadah puasa. Waktu sahurnya berkah, kitanya lagi beribadah, mau persiapan untuk puasa, makannya untuk puasa. Jadi itu adalah waktu yang luar biasa. Sepanjang waktu saat kita puasa, Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, 3 golongan yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin yang adil, orang yang terzolimi, dan juga orang yang berpuasa. Di tempat lain, musafir, doa orang tua untuk anaknya, dan juga orang yang berpuasa. Apalagi kalau double-double nih, kita lagi puasa, kita juga orang tua, apalagi orang tua yang lagi musafir, udah double itu. Apalagi lagi musafir, orang tua, lagi puasa, terzolimi lagi sama tetangga atau sama siapa. Wah, udah double-double itu. Atau terzolimi sama siapa, nanyain kapan nikah, kapan punya anak, dan lain sebagainya. Double-double tuh. Jadi teman-teman, saat puasa dan menjelang berbuka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi hati-hati teman-teman. Kalau kita tidak memprogram, kalau kita tidak berusaha disiplin dari sekarang, kalau kita tidak membangun mungkin di keluarga kita, di persahabatan kita, di lingkungan kita untuk mengkondisikan ini, kejadiannya yang sering terjadi adalah yang pertama kita lalai dengan waktu tersebut. Ya. Kenapa sih teman-teman? Selalu setiap Ramadan itu menjelang berbuka dan ketika sahur itu acara joget-joget, acara lawak itu selalu ada dan makin banyak karena ratingnya bagus, ya kan? Kalau ratingnya nggak bagus pasti diganti acara lain karena ratingnya bagus. Kenapa ratingnya bagus? Rating bagus itu menunjukkan apa? Rating bagus itu menunjukkan banyak orang yang menontonnya. Di waktu sahur itu nonton lawakan. Di waktu menjelang buka itu ngabuburitnya nggak tahu ngomongin apa. Berarti kita perlu hati-hati. Banyak orang yang lalai. Jangan sampai kita, mudah-mudahan ini bagian dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dan kita ingatkan keluarga kita, teman-teman kita, jangan sampai lalai. Sayang sekali. Ya, waktunya Allah bagi-bagi hadiah pengabulan doa malah digunakan untuk yang lain gitu.
Dibilang. Ibaratnya kalau mau nonton lawak, nontonnya yang lain aja teman-teman di waktu yang lain. Jangan menjelang buka, jangan ketika sahur gitu. Kan banyak waktu yang lain gitu. Atau banyak bulan yang lain. Atau dikurang-kurangin pada akhirnya. Tapi kalaupun nggak bisa dikurangin, jangan pas waktu itu gitu. Jangan waktu sahur lagi Allah bagi-bagi pengabulan doa. Allah kan sampai turun ke langit dunia, mana hamba yang meminta aku kabulkan, yang meminta perlindungan aku lindungi, yang memohon ampun aku ampuni, kan gitu. Sampai Allah itu mencari, bertanya. Nah hambanya ini lagi nonton lawakan, joget-joget, gimana tuh? Kayak gitu. Hati-hati dengan kelalaian. Ya, ini untuk mengingatkan diri kita, hati-hati dengan kelalaian. Dan yang sering terjadi termasuk Kang Arif juga, makanya saling terus mengingatkan dengan istri, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan circle, dengan lingkungan, dan lain sebagainya adalah hati-hati semangat di awal saja. Ini paling sering. Ya kan semangat di awal, hari pertama, kedua, ketiga, nanti makin lama makin turun. Sedangkan yang kita harapkan, kalau kata Ibnu Rajab Hambali adalah seperti kuda pacu, seperti pelari gitu kan. Kalau pelari itu kan lagi lomba itu kuda pacu itu makin akhir makin kenceng kan gitu. Kalau udah di awal lari di tengah jalan di belakang merayap gitu itu udah nggak bener kan perlombaannya teman-teman. Kan harapannya lari stabil 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 naik 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 terakhir langsung benar-benar makin kencang. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah sama-sama saling dukung dan bahkan saling mendoakan dan didoakan. Kang Arif berharap mudah-mudahan setidaknya ya kita nanti di lingkungan terdekat kita atau nanti di circle, kalau di Teladan Rasul nanti insya Allah bareng-bareng ada nama programnya Amazing Ramadan. Nanti ada momen-momen mudah-mudahan bisa saling mengingatkan. Mungkin kalau yang udah pernah Amazing Amal, Amazing Muslimah, mungkin kita nggak terlalu aktif ya di akhir malam gitu ya atau menjelang berbuka. Nanti di Ramadan ini harapannya Kang Arif sendiri termasuk juga mudah-mudahan karena ini bagian untuk mengingatkan diri Kang Arif sendiri menjelang sahur, menjelang berbuka itu aktif untuk saling mengingatkan, saling mendoakan. Jadi saling ini. Kemudian di hari Jumat Ba'da asar momennya nanti adalah momen untuk saling sharing doa dan mendoakan. Jadi belajar dari para guru, belajar dari teman sahabatnya Kang Arif tadi ya, bahwa sesuatu yang mustahil itu menjadi kecil ketika kita bawa dalam doa di waktu-waktu terbaik, kita mendoakan orang lain dan kita didoakan orang lain. Di sini ada berapa orang nih? Ada hampir 500 orang. Kalau misalnya kita berdoa, jangan dikira doa kita yang dikabulkan Allah. Bisa jadi doa orang yang saat ini kita nggak tahu siapa orangnya, namanya siapa. Mungkin namanya Vivo atau Oppo gitu kan di sini ya. Atau namanya iPhone gitu kan. Tapi dia adalah orang yang paling soleh. Dan ketika dia berdoa untuk kita, dikabulkan, selesai. Bahagialah kita. Gitu. Atau di antara di sini ada orang-orang yang di antara kita siapa Allahu alam kan seperti itu ya. Makanya banyak tuh cerita-cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di zaman Nabi Musa Alaihissalam berdoa, ternyata ada satu orang yang pendiam sekali, nggak dikenali oleh orang karena ketika dia datang dikabulkan, diturunkan hujan karena dia. Nah nanti momen Ramadan itu mau kita hadirkan keajaibannya dengan doa adalah saling menguatkan tentang pentingnya doa, saling menghadirkan kebutuhan hati tentang doa, mengingatkan khususnya di waktu-waktu tadi ya, di waktu sahur, di waktu menjelang berbuka, itu benar-benar kita coba untuk saling mengingatkan, tentu bukan dari Kang Arif atau dari Mbak Wida atau fasilitator saja, tapi kita semua saling berjuang gitu teman-teman, untuk meraih keutamaan doa ini di bulan Ramadan. Dan momen-momennya juga nanti insya Allah momen saling mendoakan. Mudah-mudahan doa kita kepada saudara kita diaminkan oleh malaikat, dikabulkan oleh Allah. Dan doa saudara kita di forum tersebut, salah satunya ada yang diijabah, hari itu bahagia kita semua. Sepertinya itu yang bisa disampaikan di sesi pertama. Mangga ya izin untuk menyampaikan informasi kepada Kang Purwah, dipersilakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kang Arif, terima kasih banyak. Masya Allah ya teman-teman sekalian. Ini baru sesi pertama dan ternyata kita sudah diingatkan
dengan banyak hal oleh Kang Arif. Sehingga teman-teman sekalian, doa itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa, bukan main-main, tetapi hal yang teramat sangat perlu untuk terus kita upayakan. Keutamaannya upayakan juga di waktu-waktu terbaiknya, apalagi menghadapi Ramadan tadi ya, di waktu sahur dan juga di waktu berbuka, teman-teman semuanya. Bismillah ya. Nah, teman-teman sekalian, ingin tidak kira-kira kalau Ramadan tahun ini tidak hanya juga teman-teman punya program, punya target, siapa yang ingin Ramadan tahun ini, teman-teman semuanya, juga punya sahabat-sahabat yang saling mengingatkan untuk dapat mencapai keutamaan Ramadan dengan ibadah yang optimal. Tuliskan ingin, bila teman-teman ingin Ramadan tahun ini dibersamai oleh sahabat-sahabat yang saling mengingatkan. Ingin apa ingin banget? Tulis di kolom chat. Nah, teman-teman sekalian. Tulis ya. Alhamdulillah. Ingin? Nah, teman-teman sekalian. Jadi handphone kita nanti upayakan setiap waktu sahur dan juga berbuka, ketika kita buka handphone itu bukan untuk scroll media sosial, tetapi cek grup WA, karena di sana ternyata sudah banyak sahabat kita yang ngingetin buat berdoa yuk. Apa nih sodakohnya hari ini? Gimana sholat sunnahnya? Gimana tilawahnya? Gimana tadarusnya? Nah, teman-teman sekalian. Jadi kita betul-betul memfungsikan alat komunikasi kita, handphone kita, aplikasi WhatsApp-nya adalah untuk media saling menguatkan juga saling mengingatkan. Kadangkala kita ada di posisi kita yang diingatkan teman-teman sekalian, tetapi di waktu bersamaan boleh jadi kita pun juga memberikan semangat dan juga mengingatkan untuk sahabat-sahabat kita yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya, bismillah, insya Allah dari jalur jodoh teladan Rasul, kami ingin sekali memfasilitasi teman-teman semuanya untuk bisa bergabung. Nah, bila ingin dibersamai, bila ingin mendapatkan teman-teman seperjuangan yang sama-sama saling mengingatkan, maka kami dari teladan Rasul dan juga jalur jodoh teman-teman sekalian, bismillah, menyiapkan program namanya adalah Amazing Ramadan. Sudah terlihat ya, slide-nya kelihatan. 30 hari pendampingan Ramadan terbaik. Jadi teman-teman kalau tadi yang berharap juga kita bisa sama-sama bareng-bareng mencapai target-target Ramadannya, maka dipersiapkan program oleh Teladan Rasul dan juga jalur jodoh teman-teman adalah Amazing Ramadan. 30 hari pendampingan Ramadan terbaik. Nah, diantaranya teman-teman nanti diingatkan juga untuk apa? Sholat tepat waktu. Jangan sampai teman-teman sekalian Ramadan di bulan yang terbaik sholatnya dinanti-nanti ditunda-tunda nggak tepat waktu. Akhirnya nggak dapet sholat jemaahnya. Duh sayang banget. Memperbanyak istighfar. Ini juga terus diingatkan teman-teman sekalian agar istighfarnya pun juga didawamkan terus-menerus. Kemudian juga saum kita yang terjaga baik secara eh, harfiah atau maknawiyahnya begitu ya teman-teman sekalian, dan juga secara kualitas saumnya pun juga terjaga. Khataman membaca Al-Qur'annya juga terus diingatkan, tadarus Al-Qur'annya, rajin sholat malamnya teman-teman sekalian, baik tarawih ataupun juga sholat qiyamul lail atau tahajudnya, dan juga rutin bersedekah. Ini adalah amalan-amalan yang sebetulnya teman-teman sekalian kita sudah sering mendengar. Namun ternyata bila diistiqomahkan, bila didawamkan setiap hari, maka Masya Allah keajaiban Ramadan dengan segala harap dan doa yang setiap waktu-waktu terbaik kita minta, tidak menutup kemungkinan akan Allah kabulkan. Ya, jadi kita merayu kepada Allahnya dengan apa? Dengan amalan-amalan terbaik. Ya. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, jadi program Amazing Ramadan ini bukan yang pertama, tetapi sebelumnya di luar Ramadan pun juga teman-teman sekalian ada Amazing Amal, ada Amazing Muslimah juga teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah di program Amazing Amal, Amazing Muslimah yang lainnya, salah satu beberapa testimoni yang dirasakan ya oleh teman-teman yang lainnya adalah satu, jadi lebih semangat beribadah. Kemudian yang kedua, merasa ada support system. Yang ketiga, merasa dapat keluarga baru. Yang keempatnya adalah hati jadi lebih tenang, waktu menjadi lebih teratur, urusan-urusan dimudahkan, rezeki luar biasa yang tidak disangka-sangka, dan lainnya. Jadi, teman-teman sekalian, Ramadan di 30 harinya ini akan menjadi Ramadan yang insya Allah penuh berkah. Karena apa? Kita optimalkan dengan sebaik mungkin. Nah, ini teman-teman sekalian, dari Teladan Rasul dan juga Jalur Jodoh, kami ingin pastikan teman-teman juga mendapatkan fasilitas terbaik. Jadi, nanti selama 30 hari, teman-teman akan ada polling harian Amazing Ramadan dan ada 30 materi juga di grup materi. Jadi, teman-teman setiap hari akan dapat pengingat, akan mendapatkan materi. Kemudian, yang kedua, dapat circle positif dan support system selama 30 hari bulan Ramadan di grup saling support.
Ada 3 kali Zoom, teman-teman sekalian, dan teman-teman juga mendapatkan rekamannya dengan judul ada Raih Ramadan Terbaik. Zoom yang keduanya adalah Powerful Doa, dan Zoom yang ketiganya adalah Keajaiban Istighfar. Ya, ada juga worksheet Excel Amazing Ramadan agar kita teman-teman bisa mengevaluasi bagaimana kuantitas ibadah kita secara pelaksanaan ini terlaksana atau tidak. Yang minimalnya ini latihan menghisab diri ya teman-teman sebelum nanti benar-benar dihisab di yaumil akhir. Jadi kita berlatih menghisab ibadah-ibadah kita teman-teman sekalian. Makanya dibantu dengan tools, ada worksheet Excel Amazing Ramadan. Kemudian juga teman-teman sekalian, agar lebih semangat lagi, ada hadiah untuk 3 peserta yang paling suportif, yang selalu mengingatkan, senantiasa menjaga semangatnya, menjaga keistiqomahannya, ada apresiasi dan ada juga e-sertifikat. Nah, teman-teman sekalian, saya pengen cek dulu di kolom chat, mau atau mau banget ikut program ini teman-teman dengan fasilitas seperti ini mau? Mau atau mau banget? Mau ya? Mau. Bismillah nih teman-teman. 13 hari jelang Ramadan, yuk kita bareng-bareng di grup ini teman-teman sekalian. Kira-kira teman-teman sekalian kalau mau bergabung, menurut teman-teman program ini bagusnya dibuat gratis atau berbayar? Saya pengen tahu seberapa besar komitmen dari teman-teman semuanya. Nih, kalau kita mau program seperti ini gratis atau berbayar? Oke, gratis. Berbayar boleh juga katanya. Oke, siap teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih untuk program atau untuk teman-teman yang sudah memberikan komentar. Gratis Kang, bayar seikhlasnya Kang, berbayar, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman sekalian. Satu, kami sudah mengadakan berbagai kelas program ya, teman-teman online itu 2-3 tahunan. Biasanya psychology-nya kita, satu, kalau dibuat gratis itu komitmen kita kurang. Tapi kalau dibuat berbayar nih, kalau dibuat berbayar juga teman-teman bilangnya pasti selalu ada ya beberapa di antaranya itu bilang, duh masa sih gini aja berbayar, duh kok mahal banget sih. Nah gitu ya teman-teman sekalian. Makanya kami ambil jalan tengah. Jalan tengahnya adalah teman-teman sekalian, HTM-nya adalah sesuai kemampuan teman-teman. Tidak ada angka khusus, tetapi sesuai dengan kemampuan teman-teman. Dan itu menunjukkan seberapa besar komitmen teman-teman boleh jadi ya, seberapa besar rasa syukur. Karena dibantu, difasilitasi juga oleh tim dari Jalur Jodoh dan juga Teladan Rasul. Silakan daftar teman-teman di amazingramadan.web.id. Silakan klik, kakak admin boleh membantu di kolom chat, linknya boleh di-share. Kakak admin dari Jalur Jodoh, silakan di-share. Ya, jadi teman-teman silakan boleh klik di amazingramadan.web.id. Teman-teman nanti boleh akses cara pendaftarannya di sana, mengisi data diri dengan HTM sesuai kemampuan teman-teman. Kang, aku pengen join, pengen gabung, tapi belum menggajian, tapi pengen banget. Boleh konsultasikan kepada admin Jalur Jodoh. Kang, saya tuh sesuai kemampuan, tapi ya kalau belum ada gimana, tapi pengen banget. Boleh konsultasikan dengan tim admin. Bila teman-teman punya kesungguhan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ibadahnya, yuk sama-sama kita perbaiki bareng-bareng teman-teman sekalian ya. Silakan join dan bergabung dan klik di amazingramadan.web.id. Kalau benar-benar free, biasanya komitmen kita untuk mengikuti programnya agak kurang. Kalau berbayar dan dengan nilai tertentu, biasanya teman-teman akhirnya mundur perlahan, mundur teratur. Ya, berbayar deh. Ya, enggak. Kami buat jalur tengah sebesar rasa syukur teman-teman ya. Silakan daftar agar apa? Agar teman-teman nanti mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang suportif, lingkungan yang bisa sama-sama untuk saling mengingatkan ya. Yuk, silakan teman-teman, silakan klik di amazingramadan.web.id. Bu Hartati, maaf sebetulnya ini untuk usia berapa? Usia berapa saja Ibu? Mulai dari yang single sampai yang sudah berkeluarga, 54 aman, boleh Bu Hartati. Mau diajak keluarga, rekan, atau ibu-ibu majelis taklim lainnya juga boleh ya. Jadi supaya grup WhatsApp-nya itu nanti bisa bermanfaat, tapi begitu buka grup WhatsApp itu adalah grup saling support, saling mengingatkan, saling menyemangati untuk mengoptimalkan amal soleh kita selama bulan Ramadan. Jadi Ramadan tahun ini adalah menjadi Ramadan yang amazing dalam kehidupan kita. Insya Allah ya, teman-teman kami nantikan. Dan sesi selanjutnya Kang Arif masih akan menjelaskan materi selanjutnya.
Dan nanti setelah materi saya informasikan kembali program Amazing Ramadan dan ada sesi tanya jawab. Teman-teman, bila tadi banyak hal yang ingin dipertanyakan mengenai Ramadan, mengenai spiritnya boleh, mengenai mungkin juga sedikit tentang tips-tips bagaimana menjaga kekhusyuan, menjaga keistiqomahan gitu ya, ataupun juga menjauhkan diri dari godaan-godaan kolak dan gorengan, serta tontonan-tontonan hiburan yang membuat hati harusnya nyaman tetapi malah jadinya nggak nyaman ya. Nanti boleh ya. Nanti boleh ditanyakan di sesi terakhir, di sesi curhatnya. Termasuk kalau misalnya Kang Arif kalau mau doanya minta hal yang apa ya? Hal yang agak mustahil gimana Kang? Boleh nggak? Nah, nanti boleh ya. Nanti boleh dipertanyakan. Apakah doa itu harus selalu sesuai dengan ukuran kemampuan kita? Nah, nanti boleh juga ditanyakan di akhir ya teman-teman sekalian. Karena bulan Ramadan, bulan doa teman-teman sekalian yang perlu kita optimalkan. Kita lanjut ke sesi yang kedua, teman-teman sekalian bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Dan jangan lupa teman-teman, kita masih ada sesi ngobrol dan sesi tanya jawab. Sesi yang akan membuat teman-teman juga insya Allah lebih tercerahkan. Kang Arif, silakan Kang, boleh lanjut ke sesi yang kedua Kang. Mangga, terima kasih Kang Purwa. Baik teman-teman semua, Alhamdulillah. Sepertinya tadi banyak yang bertanya juga ya, ada beberapa pertanyaan. Saya sebelum memulai sedikit menjawab. Misalnya ini pertanyaannya, daftarnya bisa nanti nggak? Belum isi saldo. Jadi teman-teman untuk pendaftaran bisa sampai nanti insya Allah tanggal 26 atau 27 ya. Tapi saran kami daftarnya sekarang saja, untuk pembayaran nggak harus sekarang. Jadi bisa kapan saja. Nanti sampai menjelang programnya. Bahkan kalau kami sih tipenya santai ya. Ibaratnya kalaupun belum ada, jalan program dulu nanti teman-teman menyusul seperti apa. Terus pertanyaan yang selanjutnya, Kang Arif, ini HTM sesuai kemampuan tapi di webnya kok ada angkanya. Nah, itu angka rekomendasi dari kami. Tadi kan disampaikan Kang Purwa ya. Jadi angka rekomendasinya 49, 59, 69 atau 79, Kang Arif lupa. Kemudian 99. Nah, kalau 99 itu teman-teman sudah dapat buku dan gratis ongkir se-Indonesia. Terus kalau misalnya nggak mampu 49 gimana? Ada di kolom chat kan ada ya teman-teman. Silahkan hubungi nomor WA. Teman-teman jangan merasa malu, jangan merasa sungkan dan lain sebagainya. Berapa saja nggak bakal ditolak. Jadi Masya sesuai Allah. dengan teman-teman. Seperti itu ya. Betul, betul, betul Kang. Jadi kita benar-benar tujuannya adalah sebanyak mungkin yang memang mau ikut dan sama-sama untuk berjuang. Tapi juga bukan artinya memudah-mudahkan. Karena Iya, dalam perjalanannya teman-teman, ini yang sudah berbayar dan komitmen di awal saja biasanya 30 hari itu nggak mudah untuk saling betul. gitu. Apalagi kalau di awal maunya gratis, udah ikut rame-rame. Nah, kita nggak berharap yang ikut 2.000, kemudian hari ke-10 jadi 500, hari ke Astagfirullah. jadi 100, nggak ingin seperti itu. Dari awal Betul kita Kang. ingin benar-benar siapa yang semangat, sama-sama spiritnya tadi ya, saling bantu, saling jaga, saling dukung, dan kita saling gotong royong gitu, teman-teman. Di Ramadan ini kita ibaratnya saling bekerja sama, gotong royong, saling bahu membahu, saling mengingatkan, saling berjuang sama-sama. Spiritnya itu, spiritnya seperti itu. Mudah-mudahan Betul. teman-teman semua punya bayangan ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang ragu-ragu, jangan ragu, ikut aja. Nanti kalau masalah yang lain-lainnya simple, gampang. Insya Allah mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, kita bahas materi yang kedua yang insya Allah nggak kalah penting. Bagaimana kita bisa menghadirkan keajaiban dalam kehidupan kita di bulan Ramadan. Ya, Ramadan ini teman-teman sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka kalau yang di awal tadi ya, mindset cara berpikir hati yang kita bawa itu adalah hati yang butuh, dengan penuh kebutuhan, dengan penuh kerinduan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh segala masalah kita mau kita bawa nih ke Ramadan. Untuk kita cerita kepada Allah dengan doa-doa kita, dengan munajat kita, ya dengan curhat kita kepada Allah, itu bagian pertama. Yang kedua ini adalah kesadaran penuh bahwa inilah bulan yang terbaik yang Allah sudah siapkan untuk kita memperbaiki diri dan kehidupan kita. Kang Arif ulangi ya.
Inilah bulan yang sudah Allah siapkan, dari Allah sudah siapkan untuk kita memperbaiki kehidupan dan juga memperbaiki keadaan kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki keadaan kita, memperbaiki kehidupan kita. Inilah bulannya, inilah bulan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan tentang bulan ini. Rasulullah bersabda, telah datang bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Berarti di dalamnya ada tambahan-tambahan kebaikan. Ada kemudahan-kemudahan kita untuk berbuat baik. Ada kemudahan-kemudahan kita untuk beribadah. Ada kemudahan-kemudahan kita untuk beramal soleh. Ini bulannya. Kita bawa kehadiran hati dengan penuh keyakinan. Inilah bulannya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak bulan ini saya memperbaiki, kapan lagi? Kalau nggak bulan ini saya mengindahkan akhlak dan ibadah saya, kapan lagi? Allah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Jadi di bulan ini, sepanjang bulan, kita itu berpuasa. Dan puasa itu nanti kalau misalnya kita bahas itu luar biasa kebaikan atau keutamaan puasa tersebut. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan dibelenggu. Jadi ini bulan ini memang sudah dikondisikan oleh Allah untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki kehidupan kita. Inilah bulannya, teman-teman. Jadi mindset kita adalah seburuk apapun kita, Ramadan ini kita perbaiki. Seburuk apapun, sejelek apapun mungkin selama ini ibadah, dan kita punya harapan-harapan, Ramadan ini kita perjuangkan harapan-harapan itu tentang ibadah kita. Pada bulan ini ada malam kemuliaan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalangi, nih ini ada peringatan dari Rasulullah. Barang siapa yang terhalangi mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia sungguh dihalangi dari keutamaan yang agung. Teman-teman semua, ketika kita hadir dengan perasaan, dengan hati, dengan niat yang tulus, dengan tekad yang kuat, bahwa Ramadan ini insya Allah adalah Ramadan yang akan membawa kebaikan, keajaiban, perbaikan dalam kehidupan saya. Saya akan memperbaiki amalan-amalan saya. Saya akan memperbaiki ibadah saya. Saya akan memperbaiki rasa cinta saya kepada Allah. Akan memperbaiki rasa rindu saya kepada Allah. Akan memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Maka akan berubah kehidupan kita. Yang pertama, dalam ajaran kita meyakini iman itu naik dan turun. Naik dengan amalan dan turun dengan kemaksiatan. Dan ketika kita menghadirkan Ramadan itu benar-benar kita jaga puasanya, kita tingkatkan ibadah-ibadahnya, bahkan tadi kita saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, maka mudah-mudahan akan membawa dampak pada makin menguatnya iman kita. Yang kedua, ini akan mempengaruhi cara pandang kita, mindset kita. Ketika kita memperbaiki diri, ketika kita memperbaiki hati, ketika kita memperbaiki amalan-amalan kita, teman-teman, cara pandang kita terhadap dunia ini, menjalani kehidupan ini akan berubah. Orang yang misalnya ya, dia berpikir bahwa dia berusaha untuk menjaga waktunya itu dengan berzikir. Dia banyak berzikir. Berarti dia itu akan semakin memahami tentang bahayanya dosa lisan. Ya kan? Orang yang banyak berzikir dia kan akan menjaga kata-kata. Ya kan? Maka dia akan cara pandangnya tentang dunia akan berubah. Teman itu bukan hanya teman yang asik untuk diajak ngobrol, tapi juga yang ngobrolnya bermanfaat. Jangan sampai temannya asik ngajak ngobrol, tapi penuh dengan maksiat, kata-kata kotor, gibah, fitnah, dan menjelek-jelekkan orang lain. Sepakat nggak teman-teman? Mulanya dengan zikir. Ya kan? Jadi zikir itu bisa merubah cara pandang kita, bisa merubah persahabatan kita, bisa mengubah kehidupan kita. Dan Ramadan itu luar biasanya seperti itu.
ketika kita memperbaiki amalan-amalan kita, cara pandang kita tentang dunia ini berubah, teman-teman. Dan ketika cara pandang kita tentang dunia berubah, doa kita bahkan bisa semakin baik. Ya, kayak tadi ya misalnya. Kita nggak lagi merasa cukup berdoa kepada Allah itu minta jodoh, tapi minta jodoh yang soleh, minta jodoh yang akhlaknya mulia, minta jodoh yang bisa sama-sama membangun keluarga sakinah, mawaddah, rohmah, minta jodoh yang sama-sama bisa mendidik anak-anak jadi anak-anak soleha, minta jodoh yang sama-sama bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika semakin baik amalan kita, cara pandang kita berubah, doa-doa kita juga akan Allah perbaiki. Kita nggak hanya minta, ya Allah berikan saya rizki yang banyak 1 miliar, tapi kita minta rizki 1 miliar yang halal, toyib, bisa lapang, dan kita bisa menggunakan di jalan-jalan kebaikan. Makanan yang kita beli jadi menyehatkan, pakaian yang kita gunakan untuk memberikan kita kebaikan, kita bisa banyak bersedekah, bisa memberi ke orang tua, dan lain sebagainya. Memperbaiki doa-doa kita. Dan tentu saja amalan itu akan memperbaiki tindakan kita. Ya, seperti tadi. Waktu kalau sudah biasa orang itu berzikir, atau kalau misalnya teman-teman kita kadang-kadang untuk memperbaiki zikir kita, kita beli tasbih digital kan gitu ya. Itu akan memperbaiki tindakan kita. Gitu. Sering lupa, tapi ketika ngelihat jari kelihatan tasbih jadi ingat, jadi ingat, jadi ingat. Seperti itu. Jadi akhirnya awalnya amalan kita yang kita perbaiki, sadar nggak sadar, ternyata yang makin baik itu adalah keimanan, cara pandang, doa, tindakan, akhirnya bahkan kehidupan kita. Ya. Kita meninggalkan tadi, dengan zikir kita meninggalkan orang-orang yang suka gibah, orang-orang yang suka menjelek-jelekkan, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kita ngobrolnya sama orang-orang yang produktif. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita usaha, kita dapat masukan yang positif. Daripada ngomongin orang kan, kita lagi dagang, mending ngomong sama orang yang sama-sama dagang, kemudian ngasih masukan. Akhirnya apa? Kita dapat masukan. Akhirnya apa? Perdagangan kita makin bagus, omset kita makin tinggi, dan lain sebagainya. Awalnya memperbaiki zikir, ujungnya memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat kita. Awalnya membaca Quran, itu baru zikir. Nanti bagaimana membaca Quran? Kita baca Quran dengan artinya. Akhirnya kita nanti membaca arti, membaca pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di awal kita sepertinya hanya memperbaiki amalan, di akhir kita memperbaiki kehidupan. Allah memperbaiki kehidupan. Makanya benar tuh. Banyak yang mengatakan di awal engkau hanya memperbaiki sholatmu, pada akhirnya Allah memperbaiki semua kehidupanmu. Di awal kita hanya fokus memperbaiki sholat kita, pada akhirnya Allah memperbaiki semua kehidupan kita. Dan itu bisa dijelaskan, teman-teman. Itu bisa dijelaskan. Pada akhirnya sholat itu memang akan membawa perbaikan kehidupan. Amalan-amalan itu akan memperbaiki kehidupan. Di awal kita yang memperbaiki amalan-amalan. Nah tadi ya mindsetnya nih teman-teman. Mindsetnya, cara berpikirnya, keyakinannya Ramadan inilah masa kita terbaik untuk memperbaiki amalan. Kalau nggak Ramadan nggak tahu kapan lagi. Ya kan? Kalau kita nggak rajin sholat pas lagi di Masjidil Haram, kapan lagi gitu. Kalau nggak rajin sholat pas lagi di Masjid Nabawi, kapan lagi, kan nggak tahu lagi caranya bisa rajin kan gitu ya. Kalau udah di dekat Masjid Nabawi kita nggak rajin sholat, nggak rajin ke masjid, kapan lagi? Kalau sudah dekat Masjidil Haram nggak rajin ke masjid, kapan lagi? Kalau sudah bulan Ramadan nggak rajin untuk beribadah, kapan lagi? Sementara tadi Rasulullah sudah menyampaikan, inilah bulan yang penuh berkah, pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan itu dibelenggu. Kalau bukan bulan ini, kapan lagi? Nah, mindset kita memang inilah bulannya, nggak ada lagi. Inilah bulannya. Dan saya nggak tahu, kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih bertemu, ya berarti ini bulannya. Gitu. Inilah bulannya. Di awal kita yang memperbaiki amalan-amalan kita, akhirnya amalan-amalan ini yang memperbaiki kehidupan kita. Tadi Kang Arif di slide yang sebelumnya, Kang Arif bercerita tentang bagaimana secara runut ya, secara akal sehat kita, amalan ini memperbaiki kehidupan, kan tadi ya. Ini kan belum membawa tanda petik
jalur langitnya. Ini baru jalur manusiawinya yang bisa kita cerna dengan akal sehat kan gitu ya. Belum lagi ceritanya ketika Allah yang memberikan balasan. Dan balasan Allah itu tentu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka dan ukurannya itu tidak bisa kita ukur gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lewat lisan yang mulia Luqman ketika beliau berkata kepada anaknya, ya bunaya, kalau ada satu amalan sebesar biji sawi engkau lakukan ada di dalam batu atau di langit di alam semesta dimanapun ia berada, atau di dalam bumi dimanapun ia berada, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Jadi ketika kita memperbaiki, mengindahkan, memperbanyak amalan-amalan kita, kita yakini bahwa walaupun amalan tersebut kecil sekali, dan kita lakukan nggak tahu entah di dalam goa di mana, entah di dasar lautan di mana, entah kita di ujung langit yang mana, Allah pasti akan membalasnya. Sesungguhnya Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Dan Allah itu maha halus cara membalasnya. Ya, nggak harus cara membalasnya itu sesuai dengan bawaan kita. Gitu. Cara membalasnya Allah itu adalah dengan caranya Allah yang maha halus. Bagaimana maha halusnya Allah, teman-teman, untuk menyelamatkan bayi Nabi Musa, untuk mempersatukan bayi Nabi Musa, ketemu lagi dengan ibunya. Ada yang tahu nggak kisahnya Nabi Musa? Nabi Musa ini kan diperintahkan Allah ditaruh ke Sungai Nil kan. Kemudian nanti akhirnya diambil sama istrinya Fir'aun, Asyah binti Muzahim. Kemudian ibunya Nabi Musa ini kan gelisah, ya kan? Kemudian berdoa kepada Allah. Normalnya kita, kalau kita sebagai hamba yang kasar cara berpikirnya gimana? Udah aja hujanin meteor apa? Kalau bayangan Kang Arif ya, hujanin aja meteor istananya Fir'aun, Nabi Musanya selamatkan kan gitu ya. Nanti Nabi Musanya diambil sama ibunya. Caranya Allah yang maha halus gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak kisahnya? Caranya adalah Nabi Musa tidak menerima air susu ibu dari wanita manapun, kecuali dari ibunya sendiri. Kan gitu. Caranya Allah yang maha halus itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah nggak usah pikirin caranya Allah membalas kita. Nggak usah pikirin bagaimana Allah memperbaiki kehidupan kita. Nggak usah terlalu banyak mikir bagaimana keajaiban itu datang kepada kita. Lakukanlah, perbaikilah, gitu kan. Beramallah dengan amalan-amal yang terbaik, maka ujungnya Allah pasti akan memberikan kebaikan. Bahkan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu sudah terjadi kepada kita. Gitu. Pernah nggak teman-teman merasa nggak sadar? Tiba-tiba kok anak saya ini makin rajin ngaji ya, makin rajin ngafal Quran. Kalau ada yang sudah punya anak, mungkin teman-teman ada yang merasakan gini ya. Kok tiba-tiba bisnis saya makin lancar? Kok tiba-tiba yang ini memusuhi saya, tiba-tiba sudah nggak terlalu besar permusuhannya. Yang lain dan segala macam. Karena Allah yang maha halus itu, sadar tidak sadar, kita minta tidak kita minta, Allah terus memperbaiki kehidupan kita dengan maha halusnya Allah. Dan cara kita merayu pertolongan Allah, merayu perbaikan dari Allah adalah dengan beramal. Karena Allah akan membalas amalan-amalan kita. Nah, tadi pertanyaan pertama kan harapan. Pertanyaan yang kedua, teman-teman, silahkan dituliskan di kolom chat. Di Ramadan kali ini, apa amalan yang ingin teman-teman perbaiki? Yang ingin teman-teman tingkatkan? Yang ingin Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, teman-teman semua tingkatkan. Ini Kang Arif karena usianya ada yang muda-muda banget ya. Kan ada yang ini kayaknya usia 17-an 20-an ya, Bu Dewi, Bu Leila kan ini 17, Bu Didah ini 17 20-an. Jadi Kang Arif ngambilnya semuanya teman-teman aja ya. Ada juga tadi Bu Hartati kan ceritanya 54. Jadi Kang Arif manggilnya teman-teman aja, maksudnya bukan tidak tidak menghormati tapi biar sama, karena nanti Bapak Ibu nanti takutnya yang masih gadis, yang masih bujangan nanti ngerasa kok saya udah dipanggil bapak-bapak gitu kan. Jadi teman-teman itu maksudnya semuanya ya, teman-teman ya, sama Bapak Ibu. Coba ya kita tuliskan sholat tepat waktu.
tahajud, sedekah, sholat tepat waktu, murojaah, istiqomah, sholatnya khusyuk, Masya Allah. Sholat tepat waktu, bisa sedekah rutin ya. Mudahan tilawah Quran yang istiqomah. Amin. Sholat, puasa, zikir, sedekah, ngaji. Sholat tepat waktu, tahajud, baca Quran. Sholat tepat waktu, tahajud, baca Quran. Baca Quran istiqomah. Meningkatkan sedekah, sholat khusyuk, tahajud. Ya, baik ya teman-teman. Mudah-mudahan kita menguatkan tekad kita ya. Kalau kata para ulama, tentu harapan ini kita mulai latihannya belum belum terlambat kan? Masih ada sekitar berapa ya? 12 hari lagi mungkin ya. Kata para ulama gini, kalau Ramadan itu kan masanya masa lombanya ya, teman-teman ya. Kalau kita mau lomba lari maraton, tentu latihan larinya itu bukan pas hari H ketika maraton, latihannya tentu sebelumnya. Jadi mungkin dari sekarang kalau kita ingin sedekah rutin sudah mulai kita rutinkan sedekah. Apakah subuh kalau kita ke masjid kita selalu bawa uang berapapun, atau di rumah kita bikin kenceleng dan lain sebagainya dari sekarang. Jadi latihan kalau mau lomba lari ya latihannya dari sekarang. Belum terlambat teman-teman. Insya Allah kita yakin ini merupakan bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan-harapan baik itu juga hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kita saling mengingatkan juga hidayah dari Allah. Nah itu kita coba untuk yakini dan kita genggam kuat-kuat harapan tersebut. Nah, teman-teman semua, ini apa pilihannya bebas ya, teman-teman. Insya Allah, Kang Arif juga meyakini semuanya sudah Allah takdirkan. Bagian kami ini kan sebenarnya mengajak saja dan biar semangatnya tadi, biar bareng-bareng gitu ya. Kalau teman-teman sudah ikut Zoom ini, bareng-bareng kita ikut dan eh, nggak ada kendala terkait dengan harga harapannya. Ya, yang penting teman-teman mau untuk ikut, ikut aja gitu. Kalau di webnya itu ada angka 49, yaitu harapannya sesuai dengan rekomendasinya. Tapi kalau teman-teman kan pasti masing-masing ada kondisi ya. Kondisinya ternyata, aduh Kang Arif jangan sampai 49 deh, saya mau 5 juta. Ya itu alhamdulillah diterima juga gitu kan. Tapi kalau misalnya Kang Arif saya 10.000 boleh nggak? Boleh. 5.000 boleh nggak? Boleh gitu kan. 20.000 boleh nggak? Boleh. Kalau nggak percaya tanya aja ya sama adminnya Kang Arif, adminnya kami. Insya Allah pasti boleh gitu. Kang Arif bayarnya nanti menjelang acara boleh nggak? Boleh gitu. Kang Arif bayarnya nanti hari keberapa Ramadan nggak? Nunggu THR boleh nggak? Boleh. Nah itu. Jadi teman-teman nggak usah mikir yang ini. Kalau misalnya memang mau ikut, ikut saja. Nanti kita semangatnya itu tadi saling menjaga. Kenapa? Karena insya Allah nanti di Amazing Ramadan ini saling mendoakan. Kalaupun nggak ikut ya nggak apa-apa teman-teman. Insya Allah saling mendoakan dan teman-teman tetap ikut aja nih Zoom-nya ya. Minimal dapat dapat spiritnya gitu. Yang pertama adalah kita menjaga puasa. Nanti insya Allah sama-sama kita bahas puasa itu apa sih maksudnya kita bahagia ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu bagaimana? Karena salah satu janji Allah, orang berpuasa itu akan dapat kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Orang yang makin rindu dengan Allah akan makin bagus puasanya. Kenapa? Karena dia sedang mempersiapkan pertemuan. Jadi puasanya itu sejatinya adalah mempersiapkan pertemuan. Kita kan kalau misalnya seperti Kang Arif ya, Kang Arif ini orang tua itu di Asahan Sumatera Utara. Pulang itu nggak bisa sering-sering, mungkin setahun 3 kali, 4 kali gitu ya. Dan biasanya kalau sama keluarga itu ketika Ramadan, ketika Lebaran. Nah, tentu harapan kita kan kalau ketemu orang tua bersama dengan keluarga pas lagi mudik itu harapannya kan ketika ketemu itu penuh dengan kebahagiaan kan gitu ya, penuh dengan kegembiraan. Nah, Allah menjanjikan kalau mau gembira ketemu dengan Allah, orang yang berpuasalah yang akan mendapatkan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan itu bisa kita bahas, bisa kita saling ingatkan. Kemudian khatamkan Al-Quran, sholat tepat waktu. Mungkin yang di Amazing Amal, Amazing Muslimah ini Kang Arif ada aja sholat tepat waktu. Dan memang iya hidup kita ini memang buat sholat gitu. Nanti amalan yang pertama dibahas ini adalah tentang sholat. Kalau baik sholat kita, baik juga keluarga kita, baik rumah tangga kita, baik kehidupan kita, baik urusan rezeki kita, baik semuanya. Dunia kita baik, akhirat kita baik. Gitu.
Nah, nanti ada yang agak khas juga kalau di Ramadan ya, dahsyatnya sholat malam. Mudah-mudahan nanti dahsyatnya sholat malam ini selain materi-materi yang disampaikan oleh Mbak Wida atau fasilitator lainnya, nanti juga mungkin ada sentuhan-sentuhan di waktu-waktu sahur ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Kang Arif juga bisa terlibat. Banyak istighfar juga sama, mudah-mudahan di waktu-waktu sahur juga bisa terlibat dan juga rutin bersedekah. Nah, keutamaan-keutamaannya mungkin nggak perlu terlalu detail ya. Intinya semua ini adalah sesuatu yang Allah janjikan kepada kita. Bahwa ketika kita memperbaiki amalan kita, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Kita mendapatkan pahala, pahalanya tidak terkira, bahagia saat berbuka bertemu dengan Allah, berkah waktu kita, hidup kita makin terarah, dicintai Allah, dimudahkan kita berbuat baik, jadi hamba yang disayang, dikabulkan doa-doa, hati tenang, diberi jalan keluar, rezeki tidak disangka-sangka, kelapangan hidup dan lain sebagainya. Dan ini bukan hanya sekedar kita pelajari, tapi juga kita amalkan. Nah, kita tadi seperti kata Kang Purwa ya, mungkin kayaknya sudah banyak juga di antara Akang Teteh, teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini, yang Kang Arif juga udah hafal muka-mukanya. Ini adalah alumni-alumni Amazing Amal, Kang Purwa, sama Amazing Muslimah. Jadi dari tadi kita ngomong, udah tinggal ketawa-ketawa aja. Ibu-ibunya ya, sama teteh-tetehnya, Kang-kangnya. Iya, Jadi iya. ini insya Allah bukan sesuatu yang hanya sekedar kita bahas, tapi kita amalkan. Dan nanti kita menjaga mudah-mudahan di Ramadan kita lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena ini memang waktunya spesial, teman-teman. Waktunya hanya 1 bulan, waktunya nggak lama, waktunya benar-benar spesial. Menjelang subuh, di waktu sahur, menjelang berbuka, itu juga nggak lama gitu. Hanya 30 hari, benar-benar kita sama-sama nanti saling dukung, saling jaga. Mungkin seperti itu yang bisa Kang Arif sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mangga, izin sekali lagi disampaikan Kang Purwa informasinya. Bagi yang tadi mungkin terlewat atau belum dapat informasi lengkap. Selanjutnya nanti kita tanya jawab ya beberapa saat. Mangga Kang Purwa. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kang Arif dan Masya Allah teman-teman semuanya. Eh, siapa yang dapat manfaat dari sesi malam hari ini sampai dengan detik ini, boleh katakan Alhamdulillahirrahmanirrahim di kolom chat. Yang merasa mendapatkan banyak ilmu, banyak manfaat dari sesi bersama dengan Kang Arif, boleh katakan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dapat ilmu teman-teman, dapat semangatnya, dapat spirit Ramadannya, dan perlu dijaga. Perlu dijaga dari sekarang. Jangan karena merasa, wah masih 12 hari lagi lah Kang. Santai aja. Tahu-tahu udah harus sahur aja teman-teman tanpa kita menyiapkan diri, menyiapkan ruhiyah, menyiapkan semangat, menyiapkan program dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ikhtiar kita menuju Ramadan ini menjadi ikhtiar yang insya Allah akan Allah tolong, Allah jaga teman-teman sekalian sampai kemudian akhirnya adalah segala harap dan doa kita Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya ya. Jadi berdoanya nanti itu teman-teman semuanya ya, jangan sampai ragu-ragu ya. Ini tanda tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga saat kita memohon dan juga meminta serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mohon izin Kang Purwo menyampaikan informasi ini teman-teman sekalian. Pendaftarnya sudah sekitar 300 orang dan ini terbatas sekali teman-teman semuanya. Segera daftar, insya Allah nanti akan terus diupayakan. Teman-teman juga bisa mendapatkan support system yang baik, mendapatkan juga konten-konten yang akan menjaga spirit Ramadan teman-teman semuanya, saling mengingatkan, dan insya Allah jadinya ya mudah-mudahan teman-teman, jadinya teman-teman pun juga akan merasakan apa yang sudah dirasakan oleh sahabat-sahabat kita sebelumnya. Jadi lebih semangat beribadah, merasa mendapatkan support system dan keluarga baru, hati yang lebih tenang, waktu yang teratur, urusan dipermudah, dan rezeki yang luar biasa yang tidak disangka-sangka. Boleh jadi dengan mendawamkan istighfar, zikir istighfar setiap hari, berapa kali teman-teman? 100, 200, sampai 1000 kali. Wah, Masya Allah ya. Itu janji Allah sudah pasti keutamaan istighfar kalau kita kaji, ini Masya Allah. Maka teman-teman, Ramadan nanti perbanyak. Perbanyak beramal soleh, sekecil apapun amalnya, dan setiap detik yang kita lewati di bulan Ramadan jangan sampai terlewat. Bahkan tadi Kang Arif sudah menyampaikan juga ya, setiap detiknya 4 pekannya adalah rahmat, 30 harinya penuh ibadah. Bahkan dihitung sampai detik. Wah, Masya Allah teman-teman. Maka apa artinya? Artinya adalah tidak boleh sampai ada yang terlewat ya. Ini mengingatkan kembali teman-teman bahwa program Amazing Ramadan ini
insya Allah akan memfasilitasi teman-teman semuanya untuk mendapatkan 30 materi yang akan di-sharing setiap hari dan polling harian Amazing Ramadan, amal apa saja nanti yang sudah dikerjakan, amalan yaumiyah apa saja, amalan Ramadan apa saja yang sudah dikerjakan, ada selama 30 hari, mendapatkan circle positif dan juga support system, dan 3 kali Zoom teman-teman sekalian, dengan topik yang pertama yaitu raih Ramadan terbaik, kemudian powerful doa, dan keajaiban istighfar. Ada juga mendapatkan 3 rekaman Zoom tadi, teman-teman akan mendapatkan juga rekamannya, dan ada worksheet Excel Amazing Ramadan. Hadiah untuk 3 peserta paling suportif, ya. Dan teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat. Itu dia. Jadi silahkan nanti dioptimalkan ya untuk mendapatkan semua fasilitas tersebut dengan ikut Amazing Ramadan. Klik di amazingramadan.web.id teman-teman sekalian dengan HTM-nya sesuai kemampuan teman-teman. Segala kendala yang teman-teman hadapi terkait dengan HTM, tadi Kang Arif sudah menyampaikan begitu ya teman-teman. Jadi silahkan dipermudah, yang penting teman-teman semuanya bergabung segera, join segera, agar apa? Agar Ramadan kita adalah jadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Bila selama ini Ramadan kita dilewati dengan apa ya teman-teman? Dilewatinya sendiri tanpa ada support system, tanpa ada lingkungan, ya hasilnya saya kira nggak jauh beda ya. Yuk kita jujur-jujuran aja ya, karena sama teman-teman ya. Kalau caranya sama, ikhtiarnya sama, jangan berharap hasil yang berbeda. Jadi makanya mungkin ada ikhtiar yang berbeda, ada spirit yang berbeda yang lebih baik yang kita hadirkan. Mudah-mudahan ini akan menghadirkan hasil yang lebih baik juga. Insya Allah ya. Kami tunggu teman-teman semuanya di Amazing Ramadan, dan mulai akan dimasukkan ke grup WhatsApp itu teman-teman insya Allah nanti tanggal 24 Februari ya. Insya Allah ya. Baik, Akang Teteh Admin silakan nanti boleh diinformasikan kembali di grup. Dipersiapkan juga untuk bisa mendapatkan berbagai ilmu, karena perlu kesiapan hati juga untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu akan jadi hidayah kalau kita juga siap dan ridho untuk menerimanya. Baik teman-teman, dan ternyata ini ada informasi nih dari kakak admin. ATM-nya memang sesuai kemampuan, tapi sayangnya pesertanya terbatas ya, agar optimal jadi tetap ada batasnya. Nanti di akhir mudah-mudahan saya juga bisa dapat update ya dari teman-teman bagaimana update terakhir peserta yang sudah daftar di program Amazing Ramadan.